Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibbati akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang yang mulia ini dapat dipertemukan di dalam kajian kita, di dalam membahas tema tentang hukum-hukum seputar puasa. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhai dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya. Ahibbati akhwati fillah, rahimani wa rahimakunna jami'an. Di dalam pembahasan yang kita bahas tentang seputar puasa, khususnya puasa Ramadan, sesungguhnya di antara persiapan yang harus disiapkan daripada setiap orang muslim dan muslimah adalah kesiapan secara pengetahuan tentang hukum-hukum seputar masalah puasa. Dikarenakan, khususnya puasa Ramadan, dikarenakan segala keutamaan yang berkaitan dengan puasa Ramadan dan perkara-perkara yang ada di dalam bulan Ramadan, hanya saja itu semua didapatkan keutamaannya apabila kita menjalankan semuanya sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan kelirunya kita, salahnya kita, bisa saja menjadikan kita tidak mendapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Dikarenakan seperti dikatakan oleh Fudail ibn Iyad ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ahsanul amal akhlasuhu wa aswabuhu. Sebaik-baiknya amal itu adalah yang paling ikhlas dan paling aswab, paling benar. Akhlasuhu idza kana lillah. Paling ikhlas apabila amal itu diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuhu, dan paling benar idza kana ala tariqati Rasulillah, apabila sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pentingnya kita untuk menyiapkan diri di dalam pengetahuan yang berkaitan dengan ahkam puasa, agar supaya semua keutamaan-keutamaan itu kita bisa dapatkan
sesuai dengan yang kita harapkan. Di dalam pembahasan tentang puasa ini, secara umum puasa Ramadan dikatakan oleh Nabi SAW, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dakhala Ramadan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna hadha asy-syahr qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurimaha faqad hurim al khaira kulluhu wa la yuhram khairuha illa mahrum. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bulan telah datang kepada kalian, sesungguhnya bulan ini telah datang kepada kalian, dan di dalam bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ia telah diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Dan barang siapa, dan tidaklah diharamkan dari kebaikannya kecuali orang yang memang mahrum, orang yang tidak mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan, Allah Tabaraka wa ta'ala sesungguhnya memudahkan, memberikan banyak kemudahan. Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keutamaan. Di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kemudahan di dalam mengamalkan amal-amal ibadah. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin wa maradatal jin." Apabila masuk malam pertama daripada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul mengatakan sufidatil jin, sufidatis syayatin, maka dibelenggu para syaitan. Wa maradatal jin, dan dibelenggu pula pembangkang daripada kalangan jin. Kemudian dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghulliqati abwaban nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak dibuka daripadanya satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dibuka pintu-pintu surga dan tidak ditutup daripada pintu surga itu satu pun. Wa nada munadin, dan menyerulah seorang penyeru, yakni dari malaikat, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, dan wahai orang yang menginginkan kejelekan, aksir, mundurlah. Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailatin, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Ini di antara keutamaan daripada bulan Ramadan. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang ingin kita bahas adalah yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebelumnya, yaitu tentang rukun-rukun yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan atau puasa secara umum memiliki rukun. Di antara rukun daripada puasa, yang pertama adalah niyah. Niat dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Seseorang yang mau melakukan ibadah harus memiliki niat.
Dan niat itu disunahkan dihadirkan menjelang untuk melakukan puasa. Dan khusus di dalam bulan Ramadan, niat itu haruslah dilakukan di malam hari. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, "Man lam yajma'as siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang belum menyatukan niat berpuasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini khusus daripada bulan Ramadan. Dikatakan di dalam riwayat yang lain, "Man lam yubayyit bisyam fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Maka penting bagi kita untuk sahur. Dikarenakan apabila seseorang itu sahur, maka semua telah terwakili di dalam niat ini. Karena dengan adanya dia makan sahur, terutama sebelum fajar, maka ini sudah menunjukkan dan sudah ada kemauan dan niat di dalam hatinya untuk melakukan puasa di pagi hari. Kemudian rukun yang kedua, dan berkaitan dengan niat ini tidak ada kaitannya dengan perkataan. Karena niat itu kaitannya adalah dengan hati. Kemudian rukun yang kedua, yaitu al-imsak min jami'il mufattirat, yaitu menahan diri dari segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Hal ini dikarenakan makna daripada puasa itu hakikatnya secara lughah adalah al-imsak. Makna daripada puasa itu adalah al-imsak. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang puasa dari berbicara. Maka yang dimaksud dengan puasa dari berbicara adalah menahan diri dari bicara. Demikian pula puasa yang dimaksud di sini adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Hal itu diawali dari terbitnya fajar yang ditandai dengan azan subuh sampai terbenamnya matahari yang ditandai dengan azan al-maghrib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmu siyama ilal lail." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makan dan minumlah sampai menjadi jelas bagi kalian khaytul abyad, benang yang putih, minal khaytil aswad, daripada benang yang hitam dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai masuk waktu malam, yaitu ketika terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu awal daripada waktu malam. Maka di sini waktu puasa itu adalah menahannya dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan dari al-mufattirat. Al-mufattirat yang dimaksud adalah yang pertama al-aklu wasyurb. Menahan diri dari makan dan minum. Al-aklu wasyurb amdan, makan dan minum secara sengaja. Ini menunjukkan apabila seseorang itu makan dan ia lupa kalau dirinya berpuasa, maka tidak membatalkan.
akan tetapi harus berhenti ketika ingat. Hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa maka dan ia sedalam keadaan berpuasa, maka ia makan atau minum, maka hendaknya ia sempurnakan puasanya, lanjutkan puasanya. Hanya saja lupa itu dari Allah. Allah ingin memberi makan dan memberi minum. Kemudian perkara yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-qai' amdan. Menyengaja untuk muntah. Hal ini sebagaimana kita ketahui, ketika orang muntah, maka secara otomatis ada sebagian yang masuk lagi. Ada sebagian yang masuk lagi. Kalau itu terjadi karena tidak sengaja, artinya seseorang dia tiba-tiba ingin muntah, maka itu tidak membatalkan karena di luar daripada keinginan daripada orang tersebut. Akan tetapi masalahnya adalah ketika seseorang itu memasukkan jarinya ke kerongkongannya, kemudian berusaha untuk membuat dirinya muntah, maka ketika terjadi muntah yang sesungguhnya, maka di situ akan ada terjadi sesuatu yang kembali setelah keluar dari perutnya, dia akan kembali masuk. Maka itulah yang menjadikan kemudian orang tersebut menjadi batal puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan, "Man dara'ahul qai' falaisa 'alaihil qadha wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dikenai oleh muntah, yakni dia tiba-tiba datang muntah itu dengan sendirinya, maka tidak ada qadha. Artinya puasanya tetap sah, berlanjut. Dan barang siapa yang berusaha untuk membuat muntah dengan sengaja, maka ia harus mengulangi, yakni membayar puasa. Artinya ketika disuruh membayar, apa yang dilakukan pada hari itu dianggap tidak sah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara hukum tidak sah. Kemudian yang membatalkan puasa pula adalah nuzulul haid awin nifas alal mar'ah fi ayyi lahdatin min lahadatin nahar. Yang membatalkan puasa itu adalah turunnya darah haid ataupun darah nifas di waktu kapan saja dari waktu siang hari ketika berpuasa. Jadi kapan saja di masa antara terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, walaupun baru awal fajar, yakni setelah terbitnya fajar, 5 menit setelah terbitnya fajar, maka secara otomatis tidak boleh dilanjutkan puasa. Tidak boleh dilanjutkan berpuasa, harus dibatalkan puasanya. Demikian pula ketika datangnya haid itu di saat di tengah hari, waktu zuhur, seperti sekarang, atau di saat menjelang berbuka beberapa menit, maka itu harus dibatalkan. Maka secara hukum puasa hari itu tidak sah. Dan puasa hari itu bagi orang yang haid bukan hanya tidak sah, hukumnya adalah haram untuk berpuasa. Dikarenakan syarat daripada berpuasa itu adalah
harus bagi seorang wanita adalah taharatu minal haidhi wan nifas. Bersihnya, artinya sucinya dari hadas dan nifas. Kemudian yang membatalkan puasa pula yang disebutkan oleh para ulama adalah al-jima'. Yang membatalkan puasa adalah al-jima'. Bahkan jima' ini adalah termasuk perkara yang berat. Dikarenakan bukan hanya batal, akan tetapi ada konsekuensi yang lain, yaitu membayar kafarah. Membayar kafarahnya sebagaimana disebutkan dengan tertib. Yang pertama adalah dengan membebaskan budak. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Dikatakan oleh Nabi dikatakan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun. Faqala ya Rasulullah, halaktu." Qala ma laka? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal tajid raqabatan ta'tiquha? Qala la. Qala fa hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Qala la. Qala fa hal tajid it'ama 60 miskina? Qala la. Qala fa makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dhalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fiha tamr wal 'arq al-muqtal. Qala aina sa'il? Qala ana. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Faqala ar-rajul ala afqarin minni ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labaitaiha yuridul harrataini ahla baitin afqar min ahli baiti. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala at'imhu ahlaka. Dikatakan oleh Abu Hurairah, manakala kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Maka ia berkata, "Binasa aku." Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa denganmu?" Orang itu berkata, "Aku telah berhubungan badan dengan istriku dan aku dalam keadaan berpuasa." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau memiliki budak yang engkau bisa bebaskan?" Ia berkata, "Tidak." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut?" Orang tersebut berkata, "Tidak." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka apakah engkau mendapatkan sesuatu yang engkau bisa memberikan makan terhadap 60 orang miskin?" Ia berkata, "Tidak." Berkata Abu Hurairah, maka diamlah Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa saat. Manakala kami dalam keadaan yang seperti itu, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan satu keranjang daripada korma. Kemudian beliau berkata, "Aina sa'il?" Mana orang yang bertanya tadi? Faqala ana. Ia berkata, "Aku." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Ambillah ini
dan sedekahkan ini. Maka berkata orang itu, ala afqarin minni, disedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripada aku, wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada di antara dua harrah, yakni dua Madinah itu terletak di antara dua harrah. Harrah itu adalah batu yang seperti hitam karena kena panas, makanya disebut harrah. Dan di Madinah itu ada harrah syarqiyah dan harrah gharbiyah. Orang ini mengatakan tidak ada di antara dua bukit hitam ini, yakni yang dimaksud dengan Madinah, satu keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku. Maka tertawalah Nabi SAW sampai kelihatan taringnya. Kemudian beliau berkata, kasih makan keluargamu. Di dalam hadis yang mulia ini adalah tuntunan. Ketika seseorang jatuh di dalam hubungan suami istri di siang hari daripada bulan Ramadan, bukan hanya puasanya batal, tapi yang terjadi adalah dia diharuskan membayar kafarah. Dan kafarahnya itu ala tertib. Yang pertama harus dengan idqur raqabah. Kalau tidak mampu, siyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Dan di sini, ketika orang itu tidak mampu, maka harus dicarikan solusi. Tidak didiamkan. Maka Nabi SAW kemudian ada harta sedekah didatangkan kepada Nabi SAW. Maka kemudian diberikan. Ini menunjukkan tentang kafarah ini harus dibayar. Tidak bisa tidak. Tidak. Yani harus ada yang membantunya untuk membayarkan kafarahnya. Kalaupun kemudian ketika dibayarkan dan ternyata orang ini adalah orang yang paling miskin di Madinah, kemudian ia mengatakan disedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah. Demi Allah di Madinah ini tidak ada orang yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka Rasul tertawa. Ini orang sudah miskin, punya masalah lagi, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Maka coba kalau kita lihat orang ini, yakni dari sikapnya Nabi SAW yang lemah lembut dan sikapnya Nabi SAW yang halim. Beliau SAW menanggapi orang yang semacam ini, seorang sahabat yang semacam ini, bukan dengan memarahi, tapi beliau SAW dengan tertawa. Dan kemudian beliau mengatakan, kasih makan keluargamu. Ini sifat kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi SAW. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman, Nabi SAW ra'ufur rahim. Pengasih dan penyayang. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Alaihi afdalus salatu wassalam. Maka ini diantara pembatal-pembatal puasa. Dan berkaitan dengan jima ini di dalam hadis ternyata yang diwajibkan hanya pihak suami. Dan pihak istri tidak diwajibkan untuk membayar. Hanya suami. Ini bisa jadi dikarenakan yang memaksa adalah suaminya. Yang memaksa adalah suaminya. Sehingga istrinya tidak bisa menolak. Kemudian yang sebagian ulama masukkan di antara pembatal daripada puasa adalah al-istimna. Istimna atau yang dikenal dengan onani, mengeluarkan air mani dengan tidak melalui hubungan badan. Dikatakan oleh para ulama, kalau itu dilakukan dengan nafsu, dikatakan membatalkan. Tapi kalau itu karena mimpi,
maka tidak membatalkan. Dan di dalam masalah ini khilaf di antara kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak batal seperti yang difatwakan oleh Syekh Al-Albani, dan ulama yang lainnya mengatakan bahwasannya itu membatalkan kalau bisyahwah, yakni dilakukan memang orang itu dalam keadaan tidak bisa menahan syahwatnya. Cuman bedanya hanya membatalkan puasa dan tidak ada keharusan untuk membayar kafarah. Kemudian yang perlu kita bahas di dalam hal ini pula adalah tentang orang-orang yang dibolehkan kepada mereka untuk berbuka di dalam bulan Ramadan. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan atas orang-orang yang mampu, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah makanan bagi orang miskin. Dikatakan sesungguhnya dahulu kewajiban puasa itu adalah kewajiban yang diperbolehkan. Orang berpuasa, dan kalau dia mampu tapi tidak mau berpuasa, maka dia disuruh membayar fidyah. Namun kemudian ayat ini dibawa pemahamannya kepada bahwasannya ini bagi orang-orang tua. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, laisat bimansukhah huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah. Yani seperti yang kita katakan, sebagian ulama memahami bahwasannya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ini dahulu adalah syariat sebelum datangnya kewajiban puasa bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan ada kewajiban berpuasa, namun bagi orang yang mampu tapi ingin tidak berpuasa boleh, tapi dengan membayar fidyah. Sehingga ayat ini kemudian dimansuhkan. Tapi kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, dikatakan ayat ini tidak mansuh. Akan tetapi ayat ini berkaitan dengan asy-syaikhul kabir, orang yang sudah tua, dan al-mar'atul kabirah, dan perempuan yang sudah renta, yang keduanya tidak mampu untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskina, maka ia memberi makan setiap hari seorang miskin. Fasyaikhul kabir wal mar'ah al-kabirah. Maka ayat ini dikatakan tafsirnya adalah tentang orang laki-laki yang tua, perempuan yang renta. Dan dikatakan wa kadzalikal marid alladzi la yurja bur'uh. Demikian pula ayat ini berlaku bagi seorang yang sakit, yang sakitnya itu tidak bisa atau tidak diharapkan kesembuhannya. yakni sakit yang sudah dalam tahap kronis, sehingga tidak ada harapan untuk sembuh. Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa dan sebagai gantinya membayar fidyah ta'amu miskin. Dan demikian pula dikatakan ayat ini berlaku bagi perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Jadi berlaku bagi perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Mereka semua diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari seorang miskin. Ini yang disebut dengan fidyah. Hal ini didasarkan atas
apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi atau yang dikatakan oleh Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik mengatakan, annahu dha'ufa anis saum aman, fasana'a jufna tharid wada'a thalathina miskinan fa'ashba'ahum. Dikatakan bahwasanya Anas ibnu Malik sudah Anas di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yani Anas ibnu Malik meninggal sekitar tahun 92 Hijriyah. 92 Hijriyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, usia beliau sekitar 7 tahun. Maka 92 ditambah 7, maka usianya hampir 100 tahun. Di masa usia tua itu, beliau sudah lemah, maka beliau tidak berpuasa, dha'ufa anis saum, tidak mampu untuk berpuasa 1 tahun, maka beliau membuat jafnatus sarid, yakni membuat makanan, kemudian memanggil 30 orang miskin, dan beliau menjadikan mereka kenyang makan makanan itu. Ini gambaran makna daripada it'amu salasina it'amu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah tebusan memberi makan seorang miskin. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tentang orang perempuan yang hamil dan menyusui. Beliau mengatakan, idza khafat al-hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi Ramadan yuftirani wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan wala yaqdiyani sauman. Dikatakan, apabila seorang wanita hamil takut atas dirinya, jadi maksud takut akan berpengaruh puasa itu terhadap kehamilannya, sehingga ditakutkan kesehatan dirinya. Dan seorang yang menyusui takut akan anaknya tidak mendapatkan ASI yang cukup, sehingga mengganggu pertumbuhan atau kesehatan anaknya, maka diperbolehkan untuk berpuasa. Wa yut'imani makana kulli yaumin miskina, dan memberi makan pada tempatnya setiap hari seorang miskin, dan tidak perlu membayar puasa. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Walaupun para ulama di dalam hal ini berbeda pendapat. Yani berbeda pendapat antara yang mengkiaskan, yani antara mengkiaskan orang sakit, mengkiaskan orang hamil dan orang menyusui dengan orang sakit, atau mengkiaskan orang hamil dan orang menyusui itu kepada asy-syaikhul kabir, kepada orang yang sudah tua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengkiaskan orang wanita yang hamil dan menyusui kepada orang yang sudah tua, atau kepada orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Dikarenakan hamil itu bisa terjadi berulang-ulang. Kalau hamilnya berulang-ulang, menyusuinya juga berulang-ulang. Sehingga ada waktu yang panjang. Sehingga hal inilah yang kemudian
beliau mengkiaskan pada orang tua dan kepada orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti halnya orang hamil, tahun ini hamil, kemudian menyusui belum tuntas, hamil lagi, menyusui lagi, besok tahun lagi, begitu lagi. Maka ini seperti orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kapan selesainya? Tidak tahu, wallahu ta'ala a'lam. Maka dalam keadaan yang semacam ini dikiaskan ke sana. Sedangkan ulama yang lain, para sahabat yang lainnya mengkiaskan dengan orang sakit. Dikarenakan ini adalah sesuatu yang menimpa atas diri seseorang yang ia akan hilang. Makanya di sini ada ketentuan. Tidak semua wanita yang hamil dan menyusui boleh berbuka. Ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi adalah kalau ia takut akan memberikan madarat pada janin dan dirinya. Hal ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan ketakutan palsu. Ketakutan palsu itu ia hanya ingin mudah karena tidak ingin berat. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh. Wanita yang hamil dan menyusui, dia harus memastikan benar kalau memang itu memberi madarat pada dirinya dan kepada janinnya. Ada kalanya seseorang tidak masalah ketika berpuasa di dalam keadaan hamil, tapi dia ingin santai, tidak mau susah, tidak mau menahan lapar. Padahal dia mampu dan dokter pun juga mengatakan tidak apa-apa karena selama ini perkembangan janinnya baik-baik saja. Maka dalam keadaan seperti ini haram baginya untuk berbuka di dalam bulan Ramadan. Harus berhati-hati, dipastikan bahwasannya memang ketika bulan Ramadan itu berpuasa adalah sesuatu yang benar-benar memberikan madarat. Maka harus ada fatwa dari dokter dan kalau tidak ada fatwa dari dokter, maka ia sudah mencoba berpuasa namun dampaknya parah atas dirinya dan atas janinnya. Maka ini harus dipastikan. Kalau tidak, maka itu dari perbuatan tasahul. Bermudah-mudah. Dan itu menjadi dosa. Itu menjadi dosa. Makanya ini di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan hamil dan murdi'. Berkaitan dengan hamil dan murdi'. Sebagaimana pula dikatakan dari Nafi', beliau berkata, kanat bintu libni Umar tahta rajulin min Quraisy wa kanat hamilan fa asabaha atas fi Ramadan fa amaraha Ibnu Umar ay an tuftira wa tut'imu min kulli yaumin miskina. Ini dari Nafi', beliau berkata, adalah putri daripada Ibnu Umar ada di bawah daripada seorang laki-laki Quraisy, yakni dia dinikahi oleh seorang laki-laki dari Quraisy, dan putrinya Ibnu Umar ini dalam keadaan hamil. Maka kemudian di suatu hari ia ditimpa oleh kehausan yang sangat di bulan Ramadan. Maka Ibnu Umar memerintahkannya untuk berbuka, dan kemudian Ibnu Umar memerintahkan agar memberi makan pada setiap harinya seorang miskin. Ini seorang miskin. Adapun fidyah, dikatakan fidyah itu adalah nisfu sa', setengah sa'. Satu sa' itu adalah ukuran daripada zakat fitrah, maka berarti fidyah itu
setengah daripada zakat fitrah. Setengah daripada zakat fitrah, dan itu apabila sudah memang benar-benar fakta perempuan itu mengalami kemadharatan kalau berpuasa, baik untuk dirinya maupun janinnya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan membayar gantinya adalah setiap hari setengah sa'. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun adab-adab puasa adalah adab puasa di antaranya adalah sahur. Sahur ini adalah keutamaan yang luar biasa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk sahur walaupun hanya seteguk air. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yani ta'amu barakah, makanan yang berkah itu adalah makanan sahur. Makanan yang berkah itu makanan sahur. Makanya Rasul menganjurkan walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian adab yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Buka itu adalah menyegerakan. Sunnahnya menyegerakan. Dikatakan oleh Rasul, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu masih tetap ada di dalam kebaikan selama mereka masih menyegerakan berbuka. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam adabnya berbuka dengan rutop. Kalau tidak ada rutop, dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, dengan air. Ini adalah bukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa ketika berbuka seperti yang kita ketahui bersama, dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini dibaca sebelum. Sebagian orang memahami dhahabat dhama'u telah hilang. Lah, ini artinya tarajji, yakni kata-kata dhahaba itu tidak diartikan secara letterlek seperti itu, seperti halnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apa artinya idza qumtum ila shalah? Kalau kalian telah berdiri salat, yakni selesai salat baru berwudu. Kalau difahami seperti itu, yakni dhahabat dhama'u, yakni harapan. Adapun di sana idza qumtum ila shalat, yakni idza aradtumus shalah. Maknanya seperti itu. Jadi dari mana? Dari siyak, dari konteks yang disebutkan di dalam hadis, seperti halnya perkataan rahimahullah. Itu semua maknanya adalah Allahummarham. Ya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati, bukan dalam arti ikhbar. Makanya ada doa, ada tolab, makna tolab, ada makna khobar. Dan makna khobar tidak mungkin, karena rahmat itu datangnya dari Allah, tidak mungkin menghabarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah, hada minat talab, yakni min ad-du'a, ad-du'a ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab daripada berpuasa, kita perlu ketahui bersama, puasa itu ada sah secara perbuatan, ada sah secara pahala. Yang kita bahas tadi tentang puasa, menahan daripada mufattirat, itu hakikatnya adalah puasa yang berkaitan dengan sahnya peramalan. Sehingga secara hukum dibilang sudah sah, menggugurkan kewajiban. Akan tetapi apakah puasa itu mendapatkan pahala? Maka pahala itu berbeda. Pahala itu ditentukan oleh hati. Pahala itu ditentukan oleh perkara-perkara yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Rasul SAW mengatakan dalam hadis Bukhari,
Beliau mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan amal dengan kedustaan, maka Allah tidak perlu lagi terhadap ia meninggalkan makanannya dan minumannya. Ini menunjukkan bahwasannya yang batal di situ adalah pahala. Batalnya pahala-pahala menjadi tidak ada. Karena maksud dan tujuan daripada berpuasa itu menjauhi kemaksiatan. Makanya dikatakan yang kita harus berpuasa itu, yang pertama adalah puasa daripada mufattirat ini. Mufattirat itu perkara-perkara yang halal. Yang kita harus berpuasa sepanjang masa itu adalah berpuasa daripada perbuatan-perbuatan dosa. yakni berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan lebih khusus ditekankan di saat kita berpuasa. Demikian pula berpuasa itu ada adab yang lain yang dikatakan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Dikatakan apabila hari seseorang di antara kalian berpuasa, maka jangan berbuat rafas. Bercerita tentang perkara-perkara yang jorok. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Wala yajhal, jangan berbuat perbuatan yang bodoh. Dan apabila ada orang yang mencaci makinya atau orang yang ngajak bertengkar, maka katakan aku adalah seorang yang sedang berpuasa. Ini di antara ada orang yang berpuasa itu hendaknya ia membedakan sikapnya ketika berpuasa dan ketika di hari dia tidak berpuasa. Harus ada perbedaan. Adapun kemaksiatan, maka kita harus puasa sepanjang masa daripada perbuatan dosa. Berpuasa sepanjang masa. Dan inilah perkara yang sesungguhnya menambahi di dalam nilai puasa kita ketika kita tidak melakukan perbuatan dosa. Ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Demikian pula bagi ibu-ibu di dalam puasa ini yang harus tekankan adalah jangan puasa hanya kerjaannya ngurusi makanan. Padahal makanan, yakni di dalam bulan puasa Ramadan, kita dianjurkan untuk menyedikitkan makan. Maka pada faktanya kehidupan kita ketika bulan Ramadan anggaran naik. Menunjukkan bahwasanya makannya lebih banyak daripada di hari-hari yang lain. Ini bertolak belakang dengan maksud daripada puasa. Bertolak belakang. Karena orang yang berpuasa diharapkan darinya kelembutan hati. Karena dengan perut yang lapar itu hati menjadi lembut. Pikiran menjadi gampang untuk memahami. Otaknya menjadi lebih cerdas ketika berpuasa. Khusyuk lebih mudah. Kemudian mengikuti syahwat menjadi susah karena dilemahkan dengan kita berpuasa. Demikian pula mengikuti emosi juga dilemahkan. Maka dikatakan oleh sebagian ulama inilah yang dikatakan bahwasannya kita membelenggu syaitan, di antaranya karena syaitan itu berjalan pada anak Adam aliran darah, dan ketika orang berpuasa aliran darahnya dipersempit. Maka seakan-akan syaitan itu dihimpit sehingga geraknya menjadi susah. Maka ini di antara perkara-perkara yang kita mungkin dapat sampaikan di dalam masalah puasa ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilahkan. Ada pertanyaan, istri sedang qodok puasa Ramadan, namun suami tidak mengetahuinya, sehingga digaulilah istrinya. Apakah istri dan suami harus melakukan kafarat, atau hanya istri saja? Mohon penjelasan. Puasa qodok tidak ada ketentuannya seperti puasa
Ramadan. Kalau digauli berarti puasa hari itu tidak sah. Dan selesai sampai di situ saja. Tidak ada kafarah dan ia membayar di waktu yang lainnya. Jadi di hari besoknya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukumnya puasa seorang wanita setelah haid dan mengira dirinya sudah bersih, namun di keesokan harinya ternyata keluar lagi hanya 1 hari bersih. Apakah sah hari tersebut? Ini permasalahan banyak yang terjadi. Sesungguhnya wanita harus mengenali kapan masa haidnya dan berapa bilangan hari haidnya. Sehingga dengan demikian tidak terjadi hal sangka-sangkaan. Kalau sudah kebiasaannya adalah 7 hari, maka biarkan haid itu sampai 7 hari. Baru kemudian kalau ada terjadi perubahan karena faktor A, faktor B, dan lain sebagainya, maka dilihat daripada bentuk darahnya. Apakah darah itu darah haid atau darah yang lainnya. Kalau setelah di luar masa haid, maka darah yang yakni adanya flek di luar masa haid itu bukan haid. Flek kecoklatan di luar masa haid, maka dia bukan haid. Tapi kalau itu flek itu ada di masa haid, dia adalah haid. Makanya jangan kemudian beranggapan bahwasanya sudah bersih beberapa saat, kemudian sore hari dilihat masih ada fleknya, maka hal itu bukan bersih. Makanya ikuti kebiasaannya, 7 hari 7 hari, 6 hari 6 hari. Kalau masih ada, maka dilihat sampai kita bisa membedakan darahnya. Kalau memang darahnya ini berbeda, bukan darah haid, maka itu bukan darah haid. Kalau itu memang darah haid, ya berarti itu darah haid. Berarti ada perubahan. Kalau tidak, kalau memang terus seperti itu, maka diambil yang tadi 7 hari, yang sisanya tidak dianggap haid, karena itu di luar daripada masa haid. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, jika puasa batal karena jima, dikatakan harus membayar kafarah. Salah satunya memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan ini adakah syaratnya makanan yang seperti apa? Dan jika sebelumnya belum tahu tentang hukum ini, bagaimana solusinya? Jadi puasa yang diharuskan membayar kafarah itu adalah puasa Ramadan. Berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, berhubungan suami istri di siang hari daripada bulan Ramadan. Maka orang yang melakukan ini, dia harus membayar kafarah. Kafarahnya jadi dengan berurutan. Memberi makan, membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau dan yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Ini dikaitkan dengan 2 bulan berturut-turut. Kalau orang pernah melakukan hubungan badan di siang hari daripada bulan Ramadan dan belum dibayar, maka kewajiban kafarah itu masih ada. Solusinya adalah dia membayar dengan memberi makan 60 orang
miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kafarah itu hutang, dihutang bertahun-tahun, maka harus dibayarkan ketika dia memahaminya. Seperti halnya juga orang lupa. Lupa hutang bukan berarti lunas. Hutang harus tetap dibayar, walaupun ingatnya beberapa tahun kemudian. Kemudian, bagaimana jika ada orang yang belum selesai membayar hutang puasa sebelumnya, tapi sudah datang Ramadan lagi? Hukum dan bagaimana cara menggantinya? Yang jelas, ini dari perbuatan meremehkan. Seseorang padahal dikasih waktu 1 tahun penuh untuk membayar, tapi sampai Ramadan berikutnya dia tidak mampu membayar. Berarti ada sikap meremehkan, bermudah-mudahan, dan atas sikap ini ada dosa. Dia berdosa. Adapun apa yang harus dilakukan, maka tidak ada hadis yang menunjukkan bahwasannya dia harus membayar fidyah dan membayar ganti seperti yang difatwakan. Sesungguhnya hal itu tidak ada di dalam ketentuan. Yang ada adalah dia berbuat dosa karena menyepelekan. Dosa dikarenakan menyepelekan, dan agar segera dibayar setelah Ramadan yang dijalani pada tahun ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya panjang sekali. Saya ibu menyusui, anak saya berumur 8 bulan dan sudah empasi, tapi masih dominan menyusu daripada makannya. Pendapat mana yang lebih mendekati kondisi anak terkait berpuasa di bulan Ramadan? Anak khawatir terhadap kondisi anak karena salah satu ilmu mengatakan bahwa puasa adalah proses detoksifikasi, pembersihan keluarnya racun dari tubuh, dan jika tidak keluar secara sempurna akan berpengaruh kepada ASI. Dan terkait penggantinya bagaimana? Apakah qodok dan fidyah? Qodok saja, fidyah saja? Terima kasih, jazakallah khairan. Jadi di dalam masalah ini terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada dokter. Karena ada masa sebelum Ramadan untuk observasi. Sejauh mana pengaruhnya kepada anak. Kalau memang tidak ada, ini anak ini dibawa ke dokter dan dirinya, kalau katanya detoksasi pada dirinya, apakah ketika dia berpuasa mengalami itu atau tidak? Atau itu hanya auham, hanya sangkaan yang dia sangka, yang faktanya tidak ada. Oleh karena itu tidak bisa apabila ini hanya sekedar auham, apalagi dengan sebatas teorinya. La, Islam tidak melihat teori. Kewajiban itu tidak didasarkan atas teori, tapi didasarkan atas fakta. Bagaimana faktanya Anda? Ini adalah rukhsah yang diberikan berdasarkan dengan fakta, bukan didasarkan atas teori. Jadi yang dinilai adalah fakta yang menimpa, bukan teori ilmunya. Kalau faktanya memang memberikan dampak kemadharatan, maka setelah diperiksa menunjukkan bahwasannya ada pengaruh yang besar bagi dirinya, maka
Bolehkan untuk tidak berpuasa. Dan seperti yang difatwakan oleh Ibnu Abbas, cukupkan untuk membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, bolehkah seorang istri iktikaf di masjid bersama anak laki-lakinya dikarenakan suami yang tidak mau ke masjid tapi mengizinkan istrinya ke masjid? Boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuatkan kemah bagi Aisyah di masjid untuk iktikaf. Karena kalau wanita mungkin akan terbuka dan lain sebagainya. Kalau tidak ada tempat khusus bagi wanita, maka dibuatkan sesuatu yang menyerupai kemah, tenda di dalam masjid untuk menutupi dari tersingkapnya aurat wanita. Boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ketika azan sudah berkumandang, namun makanan belum habis, apa yang harus dilakukan? Menyudahi makan dan minum, lalu memuntahkan, atau habiskan yang di dalam mulut, lalu berhenti. Kemudian, lalu jika bangun saat adzan, masih bolehkah minum meskipun hanya seteguk? Jadi, wallahu ta'ala a'lam, di sini adzan berkumandang. Adzan itu ada dua, adzan pertama dan adzan kedua. Kalau yang dimaksud di sini adzan kedua, artinya adzan yang menunjukkan tentang sudah masuknya waktu subuh, yakni waktu terbit fajar. Maka harus diselesaikan. Yakni diselesaikan dalam arti berhenti. Kecuali yang ada di mulut, dan kalau minuman ada di tangannya. Itu yang ada disebutkan oleh Nabi SAW, dan air ada di tangannya. Maka dia langsung menyelesaikan. Karena itu ibarat garis, masih di dalam garis. Masih di dalam garis. Khaitul aswad minal khaitil abyad, yakni khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar. Khaitul aswad minal khaitil abyad minal fajar itu masih di garis. Karena peredaran matahari itu berjalan pelan-pelan. Tidak berjalan dengan kecepatan seperti motor balap. Nah, tapi dia berjalan dengan pelan-pelan sehingga ada waktu masih di garis. Masih di garis sehingga tidak mengapa. Tapi kalau waktu sudah jalan, doa adzan sudah ini, apalagi adzannya terlambat, maka sudah selesai. Yani Anda sudah terlewatkan keutamaan daripada sahur. Anda sudah terlewat, maka yang penting semalam Anda sudah berniat untuk berpuasa, maka hari ini jalankan berpuasa. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Kemudian, adakah batasan usia tua untuk tidak berpuasa, tapi hanya membayar fidyah saja? Usia tua yang tidak ada batasannya. Batasannya adalah orang yang sudah tidak mampu. Ada orang tua umurnya 90 tahun, tapi dia tidak mau meninggalkan puasa. Karena apa? Dia masih mampu, tidak masalah. Tapi orang umur 70 tahun sudah tidak mampu lagi berpuasa. Jadi sekali lagi, teori itu tidak ada. Yang ini semua didasarkan atas fakta. Teorinya orang lebih tua itu lebih lemah, tapi belum tentu. Itu teori. Tapi faktanya orang 60 tahun sudah tidak kuat apa-apa. Ya sudah. Dia masuk orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi artinya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah fidyah ini dibayarkan
berupa beras atau makanan matang beserta lauknya. Ini pilihan yang boleh dilakukan mana saja. Ini pilihan. Kalau diberikan makanan bersama lauknya, berarti diundang 60 orang atau 30 orang. Kalau itu ini diundang dalam satu waktu atau ini kan beberapa kali, kemudian diberi makan sampai kenyang. Bukan hanya bukan hanya dikasih makan nasi jinggo yang orangnya tidak kenyang lah, dikasih makan yang layak, mungkin dengan anggaran yang lebih besar, entah 25.000 setiap setiap porsinya. Wallahu taala a'lam. Kita cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.